Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning. Okay, how are you today? I am fine. Okay, I'm very well, thank you. How do you feel today? How do you feel today? Feel, perasaan. How do you feel? Happy? Happy, sad? No ya, nggak ada yang sedih. Okay, I hope all of you are happy today. And then as usual, before we start our lesson today, it will be better for us to pray first. So for Jita, would you like to prepare your class? Stand up, please. Read to the teacher. Good morning. Good morning, students. Sit down, please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you, Dita. Okay, let's check your presence. Anggun, Arjun Taulana, Arjun, okay. Asa Pramita, Afan Maulana, Bagas Ramadana, Bilal, Cinta Bella, Dita, Dwi Setiarom, Irul Ervansa, Zahrotun Nusoba. Okay, thank you. Fandi and Satrio absent. Fajar Fadil permission. Faris Sik. Alfarisi juga izin ya hari ini. Okay, class. Firstly, let me say thank you so much. Yeah. For the student who come on time, ya yang sudah masuk tepat waktu, Bu Iva ucapkan selamat terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah disiplin. Kemudian yang sudah piket tadi, yang sebelah sini ya, yang Putri tadi yang saya cek sudah bersih. Cuma yang sebelah sini sebenarnya piketnya siapa? Yang laki-laki tadi ya. Yang laki-laki tadi masih diobrai, jadi paling tidak I hope that next meeting ya untuk pertemuan berikutnya tidak perlu diobrai lagi. Kalau sudah terjadwal piketnya hari Rabu, seharusnya you come to school earlier ya. Kamu seharusnya ke sekolah lebih pagi. Nyapu. Oh, tadi kamu jam berapa baru datang? Yang piket ya. Yang sudah bagus. Thank you so much. Kemudian any come late, ada yang datang terlambat tadi kayaknya. Dia kena punishment nih, kena hukuman nyapu di sana kayaknya. Siapa? Raise your hand please. Raise your hand, oke. Siapa? Arom sama siapa? Nah, Arom dihukum apa tadi? Nyapu halaman depan TU itu tuh ya. Irul dihukum apa? Apa? Jabuti juga. Oke, well, coba kita beri tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah berusaha baik hari ini, semua yang sudah berusaha datang on time hari ini, semua yang sudah berusaha melaksanakan kewajibannya hari ini sebagai siswa. Oke, give applause please. Oke, thank you. Oke, kenapa masuk ke rules of English class? Ini sudah pernah kita buat ya, kesepakatan kelas. Coba kita review lagi. Nanti silakan give your argument, silakan berikan pendapatmu terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apakah perlu ada revisi, tambahan, atau mungkin ada yang di-delete? Ya, kita review ulang. Oke, welcome to our English class. Nah, nanti kita coba ini ya, evaluate our English rule class, and then nanti kita masuk ke pembahasan ini.
Kalau hortatory exposition sudah pernah kan? Kita masuk ke language features-nya, kemudian nanti kita coba buat kelompok dengan submateri yang ada. Oke, for the first one, untuk yang pertama, can you read? Bisa dibaca itu? Apa itu? Coming to the class on time. Masuk ke kelas tepat waktu. Oke. Bagaimana dengan poin 1? Yes. Tetap ya, tetap. Ini untuk melatih kedisiplinan kita. Oh ya, saya lupa tadi. Terima kasih juga yang sudah datang tepat waktu, kemudian langsung menuju ke masjid. Karena kita jadwalnya hari Rabu, pasti sholat duha kan, kelas 11. Wes nggak perlu diobrai lagi, kalau sudah ada jadwal seperti itu langsung ke sana. Yang putri tadi sudah, yang putra masih perlu untuk diarahkan lagi. Ya. And then the second, Nomor 2 apa? Preparing the class by using English, like Dita tadi ya, menyiapkan kelas dalam bahasa Inggris. Ya. Yes ya, masih ya. Secara bergantian ya, masih berlaku ya. Masih. Number 3, silakan dibaca. Kaila, Ika Kaila. Okay, don't use your handphone during the lesson without teacher's permission. Tidak boleh menggunakan HP selama jam pelajaran tanpa persetujuan guru. Agree? Agree or disagree? Agree ya? Sudah nggak ada sanggahan untuk poin 3? Nanti yang gerendel. Tapi kalau kita pakai HP tanpa persetujuan guru di kelas, kamu nggak akan bisa fokus nanti. Ada saatnya kapan kita pakai HP. Ya, mungkin saat diskusi kita butuh materi lain, kita butuh butuh referensi. Bisa. Number 4, Azra, dibaca. Lesson. Oke, Tidak boleh tidur di kelas selama jam pelajaran. Bagaimana? Ngantuk Bu, ngantuk boleh, tapi ngantuk kan bisa ditahan ya. Ngantuk bisa ditahan, tapi jangan tidur. Masuk kita jam pertama sudah mau tidur. Number 5, Cinta. Practice your English when you ask permission out the class. Oke, practice your English when you ask permission out the class. Intinya apa itu? Kalau keluar kelas, izinnya harus menggunakan bahasa Inggris. Oke, sudah ngerti caranya, sudah kita latih mulai semester kemarin kan, semester ganjil sudah kita latih, paling enggak kamu sudah mulai terbiasa. Jadi untuk poin nomor 5, any problem? Memang kita harus sedikit memaksa ya untuk bahasa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa nanti ya. Ayo Bilal, masih Bilal. Tadi number C kan Bilal belum baca. Sekarang nomor 7, Bilal. Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan maju. Come forward please. The lesson. Oke, thank you Bilal. Don't eat in the class during the lesson. Tidak boleh. Eat apa? Makan selama jam pembelajaran. Minum boleh, kamu makan permen boleh ya, tapi permen nggak boleh yang ada gagangnya. Kalau ada gagangnya atau permen karet itu serasa kita nggak, politeness-nya nggak ada ya, kesopanannya nggak ada. Number 8, submit the task on time. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini masih kan, kemarin lo Bu Iva toleransi berapa, ayo. Kalau mengumpulkannya telat, ini ada lanjutannya sebenarnya ya. Kalau mengumpulkannya telat, dikurangi berapa kemarin nilainya?
Enggak 5. Ayo berapa? 10 poin, 10. Ini misalkan nilai maksimalnya 100, meskipun kamu benar semua karena ngumpulkannya telat berarti 90. Setuju ya? Atau ditambah pengurangan nilainya? Ditambah jadi 20 kah? Enggak. Sudah ya, 10 aja. Don't cheat your friend's task. Nah ini yang berat ini. Number 9. Apa? Cheat apa? Cheat? Cheating itu artinya mencontek. Nah, tidak boleh mencontek tugas temennya. Ayo yang putra, bagaimana? Give your argument for number 9. Nah iya, bagaimana tanggapannya? Agree? Ya kan, nggak boleh nyontek. Tidak boleh mencontek. Ingat nak ya, Wifa seringkali bilang, ketika kamu memberikan contekan full 100% kepada teman kamu, berarti kamu membiarkan atau sengaja membiarkan temanmu untuk semakin apa? Semakin pintar apa semakin bodoh? Ya semakin bodoh, dia nggak mikir apa-apa, cuma bodoh apa, nyatet gitu tak ya, copy paste gitu aja. Bukan karena kita pelit medit enggak, tapi cobalah berikan ruang pada temanmu untuk berpikir. Ya, jangan didulang terus. Paham ya? The last number. You must say politely during the lesson. Ini semuanya wajib setuju ini kayaknya. Apa polite? Harus ngomong dengan sopan. Oke, itu masuk ke adab kemarin loh. Mana? Adab di kelasmu. Dilepas. Nah, adab sama gurunya. Kalau ngomong yang sopan, yang bagus. Nggak usah mentak-mentak. Kalau misalkan ditanya kenapa nggak ngerjakan PR? Halah itu sudah masuk ke ini loh, sudah masuk ke hal yang impolite ya, sudah masuk ke hal yang nggak sopan, menyangkal, itu sudah menyangkal. Padahal kita tanyanya baik-baik. Oke, dari 10 itu sudah nggak ada tanggapan? No? Berarti setuju ya? Kita lanjutkan ya. Berarti yang kesepakatan kelas berlaku ya. Oke, thank you. Oke. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah what will we discuss today is still about hortatory exposition, ya masih tentang hortatory exposition. Kita kemarin sudah membahas tentang ini. What is hortatory exposition? Ayo, yang kemarin kita bahasnya 2 sama analytical. Ayo, kaitannya dengan argumen. Apa argumen? Coba kayak gini, what do you think of Bilal? Misalkan, bagaimana pendapatmu tentang Bilal? Itu kita sudah belajar itu. Asking and giving opinion, ya kan? Bagaimana cara meminta dan memberikan pendapat sudah. Kemudian kita masuk ke hortatory exposition-nya. Kita masuk ke teksnya sudah. Kalau dalam hortatory itu harus ada apa kemarin? Tesisnya, kemudian argumennya, kemudian apa? Kalau analytical itu kita ada reiteration. Tapi kalau yang hortatory ada recommendation. Jadi di situ ada sarannya. Oh, kayaknya sudah lupa. Benar.
Coba kita lihat dulu ya. Viva flashback, kayaknya tadi kamu belum nyambung untuk yang hortatory exposition-nya. Saya ulang. Ini ada contoh teks. Nah, students cheating ya. Okay, anyone who come to read the text, please come forward. Ya, maju. Karena saya yakin dari situ kelihatan apa enggak ya? Enggak kelihatan. Coba hurufnya Viva perbesar lagi. Masih enggak kelihatan? Nah, enggak kelihatan juga. Okay, how many arguments? Oh, how many arguments? How many paragraphs are there? How many paragraphs? Ada berapa paragraf coba? Saya mulai dari ini ya, terus ke bawah. Nah, how many arguments? Arguments, not paragraph. Ayo, argumennya berapa? 2. Paragrafnya ada berapa? 3. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ada 4 paragraf di situ. Nah, ini yang kita sebut dengan paragraf pertama ini kita sebut dengan apa? Tesis. Isu. Oke, isunya apa di situ? Yang mau baca, raise your hand. Yuk, tak tunggu. Nggak usah tak tunjuk. Irul kayaknya, yuk. Nah, kita beri apresiasi dulu yang tadi telat untuk baca lebih dulu ya. Ayo Irul dibaca yang paragraf pertama, Irul. Cuma 1 kalimat itu. Naughty. Okay, student cheating is one of the biggest problem faced by teachers nowadays. Ya. Apa? Cheating tadi apa artinya? Nah, siswa yang mencontek ya merupakan masalah besar yang dihadapi oleh guru saat ini. Bener kan? Apalagi dengan kecanggihan teknologi semakin nggak terkontrol. Malah memudahkan kalian. Is it right? Bener ya? Oke, ini sudah masuk ke tesisnya. Coba kita lihat di paragraf kedua dan ketiga. Ini sudah masuk ke argumen. Ya, berarti argumennya ada 2. Argumennya yang mendukung dari tesisnya ini, ya kan? Kemudian di paragraf yang terakhir, on the last paragraph, that we call recommendation. Ini ya ada, therefore, school should consider cheating as a very serious problem. Nah, nanti di sini pasti ada sarannya. Saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan masalah yang sudah disebutkan di atas. Oke. Next student please, on the second paragraph. Tadi sudah boys ya, berarti next chance is Arum. Ayo Arum, come forward please. Kalau dari belakang kelihatan nggak? Nggak, ayo ke depan, nggak apa-apa. Dikonconi Bu Iva yuk. Sini. Oke, nggak apa-apa, membaca sebisanya.
Ayo, paragraf kedua. Despite the fact. Examination. Oke, thank you. Have a seat, please. Oke, kita bahas yang paragraf kedua ya. Ini mengingatkan kembali aja. Despite the fact that teacher advise their student not to do dishonest act during test, some students still do cheating ya. Meskipun kenyataannya guru itu sudah memberikan nasihat untuk tidak mencontek, tapi tetap saja ada yang tidak jujur selama tes ya. Some students still do cheating. Beberapa siswa masih mencontek. Nah, ini disebutkan there are many kind of cheating that students do during the test or examination, such as looking other student work. Ini yang sering kamu kerjakan mungkin, yang sering kamu praktekkan. Melihat tugas temannya yang lain, ya. Kemudian put some notes under their clothes. Membuat contekan catatan kecil. Kemudian kamu sembunyikan di pakaian kamu. Ada nggak yang masih seperti itu? Waktu ulangan, karena kita kalau ujian kan online, jelas nggak bisa. Atau mungkin masih bisa buka 2 tab itu mungkin. Tapi ketika kita ujian tulis, masih ada yang suka buat catatan kecil? Enggak ya, alhamdulillah. Write notes or formulas on their desk, make hand signal. Nah, buat catatan di ini, catatan di mana? Meja, nah, tulisan dari pulpen yang nggak bisa hilang gitu ya. Yes, atau di tangannya. Kemudian make hand signal or go to the test room to get the answer from their friends ya. Pakai sinyal, biasanya ini pilihan ganda nomor 24. Tandanya apa ini? Kalau 2 berarti tandanya B. Nah, nomor 30 misalkan. C. Kamu kok percaya jawaban temanmu ya? Padahal jawaban teman kan belum tentu benar. Oke, coba kita ke ini ya, paragraf terakhirnya. Sarannya seperti apa? Afan, dibaca, Van? Kelihatan, Van? Ya. Therefore, school should consider cheating as a very serious problem. School board and administration should go into overtime this matter. Honesty must be put in school vision. Harsh punishment must be applied to students who commit this crime. Oke. Therefore, oleh karena itu, school should consider cheating as a very serious problem. Sekolah harus menanggapi kalau mencontek itu merupakan masalah yang serius. Jadi ini harus ada kerjasama dari pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini. Honesty must be put in school vision. Honesty itu apa? Kejujuran. Kejujuran itu harus dibangun pada misi sekolah. Harsh punishment. Hukuman yang berat, hukuman yang keras must be applied to student who commit this crime. Harus dipraktekkan pada siswa yang masih melakukan praktek ini berulang-ulang gitu ya. Jadi biar mereka jerah. Kita tujuannya nggak buruk. Ingin mendisiplinkan kalian semua. Nggak ada guru yang mendoakan yang buruk atau memberikan sesuatu yang buruk, itu nggak ada. Semuanya pasti untuk kebaikan kalian. Oke, dari sini sudah ingat
Ya, yang sudah dibahas hortatory kemarin. Nah, kita akan fokus pada ini ya. Analyze the use of abstract noun. Menganalisis penggunaan abstract noun, modal adverb, and temporal connective pada teks hortatory exposition. Setelah itu, kita coba akan mempresentasikan penggunaan tersebut dalam melalui PPT, Canva, atau video. Jelas ini nanti kita akan berkelompok. Nah, nanti kita akan buat seperti window shopping dengan pakai window shopping ya. Dari kata shopping itu berarti kita apa? Shopping apa artinya? Belanja. Kamu biasanya belanja barang, tapi ini bukan belanja barang, Nak. Belanja ilmu. Ilmu tentang ini ada abstract noun, ada temporal connective, ada modal adverb, modal verb. Nah, itu yang kita mau belanja. Jadi paling tidak nanti setiap kelompok, each group itu punya submateri sendiri. Nah, silakan kalian siapkan materinya itu. Kemudian nanti yang standby di istilahnya shopkeeper ya, penjaga tokonya kita buat yang standby 2 orang aja. Oh 3 orang karena kita kelompoknya besar. 3 orang berarti yang lainnya belanja barang. Belanja ilmu tadi ke kelompok yang lain. Begitu juga seterusnya. Paham ya? Kayaknya sudah pernah dipraktekkan juga. Ya, oke. Nah, coba. Can you mention the things which are in the class? Coba sebutkan things. Things itu apa? Kata benda ya. Kata benda yang ada di kelasmu. In English of course. Yuk, Azra. Huh? Table, oke. Chair. Banyak sekali loh. This one. Ayo, this one. Hah? Apa? Lock. Apa nak? Clock. Oke, jam. Book. Jar. Television. Oke. Masih banyak lagi. Come on. Yang kamu pegang. Nah. Apa? Bag. Oke. Handphone. Pen. Oke, enggak apa-apa. Shoes. Laptop. Whiteboard. Pen. Pen tadi sudah, yang satunya belum. Gandengannya pen itu apa? Ada pulpen, ada pensil. Pensil, Inggris apa? Pencil. Puan, Nadia, Isma, Anggun, Satrio, Rama, Fandi, Arum, Rizky Aditya, and Farhan. Oke, silakan moving. Ayo ke kelompoknya masing-masing. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. Ayo bangkunya ditata yang bagus biar bisa diskusi. HP-nya berarti bisa dipakai sekarang. Nah, use your handphone. Nah, please, each of group, saya minta setiap anggota kelompok punya peran masing-masing. Jangan menggantungkan pada 1-2 orang. Nanti ada penilaian sendiri ketika kalian berdiskusi ya. Paham? Yes. Yang cowok ngalah ya. Oke kelas, before we start our discussion, sebelum kita mulai diskusinya, kayaknya kalian sudah ada tanda-tanda mulai ngantuk ini, ya, mulai ngantuk. Kayaknya tadi agak tegang. Silakan stand up, all of you stand up please. Semuanya berdiri dulu.
Nah, ini nih. Bentar ya, permennya saya taruh di tengah, tapi ada satu yang nggak dapat nanti. Ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa jumlahnya nggak dibuat sesuai dengan jumlah siswanya? Kita kan latihan fokus dulu, nanti kalau ada yang nggak fokus berarti nggak dapat. Cepet-cepetan nanti ya. Oke, follow my instruction. Coba ikuti instruksinya Biva. Kalau saya bilang clap berarti tepuk. Clap. Kalau Bu Iva bilang boom berarti silakan mejanya di gini. Ya. Claps, boom, gitu ya. Paham? Nanti kalau saya bilang candy berarti silakan ambil permennya. Ya. Oke, paham? Atau yang candy-nya saya ganti dengan take it. Take it. Take it itu berarti ambil. Silakan diambil gitu ya, ambil permennya ya. Oke, we start. Bisa dimulai. Berarti ada berapa perintah tadi ada? Claps, boom, and take it. Paham? Nah, claps berarti harus tepuk. Kemudian boom, nepuk bangku ya. Kemudian take it berarti cepet-cepetan ambil permennya. Yang nggak dapat berarti dia yang masih ngelamun, yang belum fokus. Nanti dapatnya terakhir. Oke. Jangan dilihat dari permennya, tapi kita ngelatih fokus dulu ya. Sebelum nanti kalian diskusi kelompok. Oke, can we start now? Bisa dimulai? Yes. Bisa. Oke, 1, 2, 3. Clap, 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 boom, boom, clap, clap, boom, clap, claps, boom, 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 clap, 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 boom, 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 claps, take it. Ayo. Udah. Udah. Kelompok 4 yang gak dapat siapa? Afan kurang fokus. Kelompok berapa? Grup 3 yang gak dapat? Arjun. Ada yang dapat 2? Oh, cepet-cepetan, ambil satu aja. Tanganmu dipegang sama Arjun. Lah kok nggak mau lepas, berarti kamu ngelamun. Ini yang dapat siapa? Farhan. Farhan kurang. Oke. Masih ngelamun tadi? Enggak. What do you think of? Enggak mikir apa-apa. Enggak. Kalah cepet aja. Kalah cepet aja. Oke. Karena ini enggak ada punishment ya. Kita ngelatih fokus aja. Berarti yang belum berapa orang ini? 1, 2. Ya, ini tadi kurang fokus. Hah? Yes. Oke, jangan ngantuk lagi. Have a seat, please. Oke, let's start the discussion. Silakan kamu mulai diskusi. Ingat, jangan ada yang berleha-leha sedangkan temenmu mumet ngerjakno ya. Ayo. Kalau sudah ketemu silakan ditulis jadi biar cepat. Silakan use your handphone, pakai HP-nya untuk mencari. Ya, Gun. Ini ya dibagi tugas ya ini ya. Ini sudah ada jobnya masing-masing, tugasnya masing-masing? Belum. Ayo. Siapa yang bagian ini cari bahan ajarnya? Tadi ini kebagian apa? Temporal connective ya?
Oh, modal adverb. Ya, modal adverb. Silakan cari modal adverb itu apa, contohnya bagaimana, kemudian penggunaannya dalam kalimat bagaimana. Ya, loh. Kamu kan cari materinya tentang apa? Modal verb. Ya kan? Cari dulu materinya, setelah itu ditulis. Nanti ditempelkan. Modal verb itu apa? Contohnya bagaimana? Penggunaan dalam kalimatnya bagaimana? Nggak usah. Kalian kan bahan materinya kan temporal connective. Ya. Temporal connective-nya aja. Coba lihat apa sih? What is conjunction? Orang lagi mungkin Irul sama Azra. Nah, terus, Irul bekerja tadi, oke. Terus yang grup one ini si Reski Aditya and siapa? Bagas. Ini kurang aktif ini. Oke, kelas, I think our task will be continued for the next meeting. Ya. Jadi tugasnya nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Berarti our task on the next meeting is apa? Tugasnya buat minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya adalah presentation. Jadi kita mulai presentasi untuk window shopping-nya. You have a time to study more about your topic. Ya, kamu punya waktu banyak untuk belajar tentang topik yang sudah dibagi tadi ya. Silakan dipelajari untuk yang ini berarti apa tadi? Modal verb ya. Please study more about modal verb by your own language, pakai bahasa kamu sendiri. And then on Friday, kita hari Jumat, berarti you have to ready. Kamu sudah harus siap. Nah, jadi untuk hari Jumat kita khusus presentasi ya. Sudah ditempel, kartunya sudah ditempel di tempat-tempat tertentu. Silakan kamu cari space yang tepat. Misalkan grup 1 di mana? Di sini. Grup 2 di mana? Grup 3 and grup 4. Jadi kita mulai window shopping-nya untuk next meeting. Paham ya? Oke, do you understand? Semuanya paham? Paham. Oke, next for our reflection, untuk refleksi hari ini. How do you feel about our learning today? Gimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini? Halo? Happy? Happy. Oke. Closing for me, penutup dari Bu Iva ya. Bentar. Perhaps you hear this word. Mungkin kamu sudah pernah mendengar kata ini ya. The more you learn, the more you earn. Apa maksudnya? Ada yang bisa? The more you learn, the more you earn. Apa? Semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak hal yang akan kamu dapatkan juga. Paham? Nah, jadi kita sudah ada topiknya masing-masing, tapi nanti kita akan pada akhirnya akan belajar dari semua topik yang ada. Ya. Jadi enggak hanya satu kelompok itu bisanya cuma abstrak noun, enggak. Nanti anggota kelompoknya kan bisa mobile cari materi tentang temporal connective, kemudian modal verb, modal adverb, nanti digabungkan jadi satu. Jadi untuk yang grup 1 dapat informasi dari anggota kelompoknya tentang 3 materi itu. Okay, any question for me? Any question for me? No questions? Oh, I see. Are you hungry? Yes. Yes, are you hungry? Yes. Sudah lapar? Yes. Okay. Thank you so much for your attention. See you on next Friday. And it's time for you to break. Ya. Sekarang waktunya istirahat. Silakan istirahat dulu. See you next
See you next. See you. Coba ulang. See you next meeting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.